Apa? Maksudnya apa? Bener nggak Natal Iya. lahirnya Yesus tanggal 25 Desember? Iya. Emang Jadi- ada di Bible tanggal 25 Desember? Ya kalau di Bible sih yang kita tahu nggak ada ya kan. Nah, ya udah nggak ada, ngapain lu permasalahin? Di Bible kan cuma bicara telah lahir Kristus di kota Daud kan kayak gitu, tapi nggak ada. Nggak ada tanggalnya kan? Nggak ada. Ya udah, ngapain diributin? Oh, nggak ada tanggalnya. Nah, terus mau diapain? Nah, terus mereka bisa tahu tanggal 25 Desember itu lahirnya Yesus itu dari mana kok? Nggak tahu, mereka nebak-nebak. Berarti tradisi gereja Hmm. atau mungkin ajaran bapak-bapak gereja kok Dondi? Ya dibilang nebak-nebak. 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 Saya akan memberikan contoh bacaan kitab suci dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Di mana naskah Masoretik, naskah Qumran, maupun terjemahan-terjemahannya itu sesungguhnya sama. Kira-kira bunyinya, sebab seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Ini bentuk paralelisme sinonimus. Jadi anak dilahirkan bagi kita, putra diberikan kepada kita, itu mengungkapkan hal yang sama. Lalu lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itu bunyinya sama dalam naskah kuno manapun. Ki yelet yulat lanu ben nitan lanu, dan seorang putra telah diberikan kepada kita, watehi al misrah al sikmu, dan lambang pemerintahan Hamisrah al-Sikmu di atas bahunya. Dan namanya akan disebutkan Pele Yoed, penasihat yang ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Afiat Sarsalum, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang Yahudi punya naskah yang sama dengan yang kita miliki, tapi mereka tidak percaya itu Yesus. Mereka menafsirkan itu Raja Hizkia. Bagi orang Kristen, nubuatan ini tidak terjadi pada Hizkia. Sebab apa? Dalam Yesaya pasal 39, akhirnya Hizkia tidak memenuhi syarat sebagai apa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Dan orang Kristen percaya Yesua HaMasiah, Yesus Kristus menggenapi itu. Masalahnya bagaimana seorang manusia biasa disebut El Gibor, Allah yang perkasa, dan tidak pernah ada gelar El itu diberikan kepada manusia biasa, kecuali kepada Mesias ilahi. Nah, karena itu otoritas Yahudi dari abad-abad pertengahan, misalnya Rabi Rasi yang paling terkenal, itu menolak penggenapannya kepada Yesus. Tetapi kalau kita lihat misalnya ada Targum. Targum itu semacam the Aramaic translation of the Hebrew Bible. Jadi itu seperti terjemahan, tapi terjemahan agak parafrase, agak bebas. Dalam bahasa Aramaik itu juga punya otoritas Yahudi. Kira-kira dari abad kedua. Namanya Targum Yonatan. Itu menarik. Menafsirkan teks ini untuk Mesias ilahi. Itu dalam bahasa Aram. Wa itkriseme min kodam, dan namanya akan disebut di hadapannya Mafli Esa, yang ajaib nasihatnya, Allah Gibara, Allah yang Gibara itu Gibor, yang perkasa, Khayam li Almaya, yang hidup selamanya. Itu paralel dengan Afiat tadi. Kemudian yang menarik di sini diterjemahkan Mesiha Deslama, Mesias sang damai, Yaski ala Nabi Yomohi, yang hari-harinya menyertai kita. Artinya bahwa ide Mesias ilahi itu bukan ide Kristen, tetapi ide yang diwarisi dari akar Yahudi yang lebih tua. Termasuk nantinya selain naskah-naskah Alkitab, ditemukan semacam peser. Peser itu tafsiran ya, misalnya tafsiran Habakuk, peser Habakuk. Lalu ada gulungan yang disebut Bereh Diel manuskrip, gulungan anak Allah. Pada gua keempat juga ditemukan, itu semacam tafsiran terhadap Daniel pasal 7. Kira-kira pada kolom kedua teks itu sudah sering saya sampaikan itu ya.
bereh di el yetamar ubar elyon yikrone. Mereka akan menyebut, maksudnya Mesias yang akan datang itu anak Allah, dan mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Dan ternyata ini cocok dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 35. So, konsep Mesias ilahi itu bukan ciptaan Kristen, apalagi ciptaan Konsili Nikea tahun 325. Nanti tahun depan kita peringati 1600 tahun Konsili Nikea. Itu menarik supaya kita tahu tidak terlalu banyak makan hoax, makan kebohongan yang diproduksi terus-menerus. Nah, catatan yang kedua yang penting, pagi-pagi setelah malam kemarin Natalan di Padang Gembala, kita ada live streaming, wah itu komentar macam-macam. Lalu saya juga mendapatkan semacam catatan atau kritik gitu dari orang Kristen sendiri, bukan orang non-Kristen, mengatakan kita jangan percaya dengan yang tidak ada dalam Alkitab, karena ada orang Kristen yang mencoba untuk menghitung-hitung jatuhnya perayaan Natal. Itu tidak Alkitabiah, tidak ada dalam Alkitab. Itu Kristen kok ya bisa kayak begitu ya. Saya kadang-kadang heran. Terus dalam hati saya ini bukan nyamar ya, ini Kristen kurang pengetahuan itu. Pertanyaannya gini, apakah Alkitab benar-benar dilepaskan dari konteks sejarah? Itu bodoh. Karena apa? Kita tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya tanya, Injil Matius, Injil Markus siapa yang nulis? Matius dan Markus. Dari mana tahunya? Cari di pasal 1 sampai pasal 28 Matius. Ada nggak Injil ini ditulis oleh Lewi, si pemungut cukai yang bertobat jadi Matiyahu atau Matius? Nggak ada. Kenapa kita percaya? Markus katanya ditulis waktu selesai mengikuti perjalanan Rasul Petrus di Roma. Dan kemudian Rasul Markus ke Alexandria. Dialah yang menulis Injil yang kedua. Ibunya namanya Maria, yang disebut Maria ibu Yohanes, yang disebut Markus, yang rumahnya kemarin kita kunjungi, yang menjadi pusat kantor patriark pertama di seluruh dunia, yaitu di Senaga. Kita tahu sejarah dari mana kalau bukan dari pendahulu kita? Jadi kita tahu itu Injil Matius, dikarang Matius, Injil Markus, tulisan Markus, dari mana tahunya? Apa dari Alkitab? Enggak, Alkitab enggak tahu apa-apa. Kenapa kita percaya? Jangan percaya. Oh, enggak ada ayatnya. Tahunya kita dari Papias. Papias itu siapa? Papias itu muridnya Yohanes. Jadi kalau yang ngomong muridnya Yohanes, masa kita enggak percaya? Wong hidupnya sejaman. Meskipun itu bukan Alkitab. Maka kita mesti sadar, Alkitab itu bukan wahyu yang turun dari langit. Itu punya proses sejarah, dan dari situ kita bisa mengenal tulisan-tulisan dalam perjanjian baru kita. Maka ditulis dengan sangat meyakinkan di judulnya Evangelion kata Markon, Injil menurut Markus. Kenapa berani-beraninya memberi judul ini? Karena punya otoritas apostolik, otoritas rasuli, yaitu muridnya yang nulis Injil yang mengatakan itu. Dari sejarah kita tahu. Kita ke Qumran, kita ke Museum Israel juga karena kita membaca sejarah. Tidak bisa langsung jelek Alkitab turun dari langit. Gitu? Kalau nggak ada ayatnya, nggak Alkitabiah. Itu pekerjaan dari mana yang seperti itu? Muncul dari situ, tiba-tiba muncul seperti itu. Jangan kita sama dengan mereka yang mengkritik kitab suci tanpa tahu sejarah atau runutannya. Kita hanya tahu ayatnya di sini, ayatnya di situ. Maka terjadilah tafsir bebas, muncul saksi Yehova, termasuk yang nentang-nentang kalender Natal itu. Kalender Natalnya ditolak, tapi tanggalan merahnya diterima untuk libur. Bener nggak? Tapi menghitungnya kalender itu seperti apa gitu loh. Nah sekarang pertanyaan ini sekaligus menutup dari renungan kita di Qumran. Bagaimana cara menghitungnya? Kan begitu kan? Kemarin waktu di Padang Gembala saya membaca pertama Liber Pontificalis dari 126 Masehi. Siapa yang menandingi tuanya naskah itu? Dewa Matahari baru diteorikan, dirayakan di Roma abad keempat. Titik balik musim dingin tahun 274 oleh Kaisar Aurelian.
Sementara gereja sudah merayakan Natal tahun 126-170 dari Paus Telesporus pertama, Uskup Theophilus dari Kaisarea, kemudian Koptik Didaskalia Apostolorum yang mencatat bahwa Yesus lahir pada Hanukkah Yahudi tanggal 25 bulan Kislev. Cara menghitungnya, mari kita buka Injil Lukas pasal 1 ya. Injil Lukas pasal 1 mulai dari ayat 5. Ayat 1 dulu. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ingat, bedakan antara Nabi Zakaria yang menurut tradisinya kuburannya kemarin kita kunjungi, ya kita lewati waktu kita ke Dominus Flevit bersama Nabi Hagai, ya. Tapi ini Imam Zakaria dari rombongan Abia. Ayat 5, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke bait suci dan membakar ukupan di situ. Kemarin sore kita juga melihat bagaimana posisi ruangan kudus, tempat membakar ukupan itu ya. Dari rombongan Abia, rombongan ke-8, ayat 26-27, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi kunjungan ke Bunda Maria 6 bulan setelah kunjungan malaikat kepada Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia, rombongan ke-8. Karena di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat 18 ada 24 rombongan imam-imam Lewi yang bertugas membakar ukupan dan menjadi mismar. Itu bisa dibaca rombongan pertama Yoyarib, Yeyada, Harim, Seurim, Malkia, Miyamim, Hakos, Abia, rombongan ke-8. Sampai rombongan 24 ada catatan sejarah tertua, yaitu catatan Yahudi yang dikenal sebagai Megillot Ta'anit. Ini sejarah benar-benar, bukan hitung-hitungan ngawur. Ya, Dewa Matahari, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Sol Invicti itu lahir tanggal 25 Desember, itu tidak ada itu. Itu kebohongan publik yang diulang-ulang oleh orang Jerman pertama kali, namanya Charles Ernest Jablonski, yang sampai sekarang kita teorikan itu. Aneh kita ini orang modern, semua bisa di-cross-check tapi percaya dengan dongeng Dewa Matahari. Diulang-ulang, dan teolog-teolog kita begitu pedenya, termasuk saya dulu. Sebelum tahun 2000 saya percaya ini. Tapi ketika ini saya ceritakan pengalaman saya, pengalaman intelektual saya mengunjungi Biarawadi El Natron. Itu tahun 99. Lalu saya menemukan dokumen yang dikenal Koptik Didaskalia Apostolorum. Di dalam bahasa Yunani juga sama. Didaskalia Apostolorum itu setelah Koptik Didaskalia dalam bahasa Yunani. Itu bisa dibaca di biara-biara gereja Yunani Ortodoks. Ini saya temukan di gereja Koptik tertulis dalam bahasa Arab. Karena bahasa Koptiknya saya belum menemukan sampai hari ini, tetapi itu otentik karena teks Yunaninya juga ada. Rayakanlah pada hari perayaan, yaitu Natal dari Gusti kita, junjungan agung kita, tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 yang bertepatan dengan 29 bulan ke-4 Mesir. Clear. Yang kemudian dikonversikan dengan kalender Julian 25 Desember. Lah kenapa sekarang gereja ortodok merayakan 7 Januari? 7 Januari gereja ortodok itu 25 Desember aslinya. Tapi karena tahun 1582 Paus Gregorius merevisi kalender. Anda cari di Google, tulis Oktober 1582. Itu dari bulan Oktober tanggal 4 langsung lompat tanggal 15. Ada 11 hari yang hilang. Akibatnya
15 Desember di gereja barat sudah disebut 25 Desember. Tapi apa daya pecut di sebelah ini kebacut di kapak ini. Maafkanlah sejarah, tataplah masa depan percaya yang sudah terlanjur. Tapi yang penting jangan ngawur, jangan bikin teori-teori sendiri. Ini dokumennya lengkap. Nah, cara membacanya terakhir. Dalam naskah Megillot Ta'anit itu disebutkan begini. BC harap bet hamikdas harisona oto hayom tisa beab haya. Bait Allah yang pertama itu dihancurkan pada tanggal 9 bulan Ab dan ditulis, dan yang membaca Mazmur dan membakar ukupan sel Yehoyarib Hayeta, yaitu rombongan Yoyarib. Rombongan Yoyarib rombongan pertama dalam siklus 24 tugas imam dalam satu Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 18. Sekarang dihitung mundur, berarti tanggal 9 bulan Ab itu kalau tahun kita 5 Agustus. 5 Agustus minggu pertama toh. Karena kita tidak mengenal kalender Ibrani, baiklah saya sesuaikan dengan kalender yang kita kenal aja. Berarti Agustus minggu pertama yang bertugas rombongan pertama. Berarti Juli minggu keempat rombongan ke-24 namanya Maasya. Juli minggu ketiga rombongan ke-23 namanya Delaya. Juli minggu kedua rombongan ke-22 namanya Gamul, dan seterusnya sampai siklus 75 tahun akhirnya akan ditemukan Zakaria dari rombongan Abia rombongan ke-8 itu membakar ukupan di minggu kedua bulan Tisri. Tisri itu September, minggu kedua. September minggu kedua, 6 bulan kemudian September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Makanya sejak Hippolytus dari Roma, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, punya kesinambungan langsung. Kita sudah merayakan perayaan malaikat Gabriel bertemu dengan Bunda Maria tanggal 25 Maret atau 15 bulan Nisan. 9 bulan 10 hari setelah 15 bulan Nisan sama dengan 25 bulan Kislev yang sama dengan 25 Desember, atau kalender yang sekarang ini dipakai di timur 7 Januari itu sama dengan 25 Desember awalnya. Sudah clear sekarang. Ini data sejarahnya bisa di cross check. Kalau saya dianggap ngarang cerita, langsung Anda klik saja Koptik Didaskalia Apostolorum, ketemu bab 18. Kiranya dari Laut Mati di Qumran, sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Tuhan memberkati. Shalom alaikum besem hamasiah.